Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14 akan mempresentasikan tentang Super Blue Blood Moon yang beranggotakan saya sendiri Septi Sabella Miranti dan teman saya Wahyu Puspitaningrum. Kami akan membahas 6 topik. Yang pertama rotasi bulan dan revolusi bulan, yang kedua fase-fase bulan, yang ketiga gerhana bulan, yang keempat jenis-jenis gerhana bulan, yang kelima akibat yang ditimbulkan oleh fenomena gerhana bulan, dan yang terakhir proses terjadinya Super Blue Blood Moon pada tanggal 31 Januari 2018. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang rotasi bulan dan revolusi bulan. Jadi, bulan itu bergerak melakukan 3 gerakan. Yang pertama, rotasi bulan, yang kedua revolusi bulan, dan yang terakhir bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Rotasi bulan adalah peristiwa berputarnya bulan pada porosnya dari barat ke timur. Revolusi bulan adalah peristiwa bergeraknya bulan dengan mengelilingi bumi. Periode rotasi bulan sama dengan periode revolusi bulan, yaitu 27,3 hari. Jadi kurang lebih 27 hari. Fase-fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika diamati dari bumi. Nah, hal ini terjadi karena pengaruh kedudukan matahari, bulan, dan bumi. Bagian bulan yang menghadap ke arah matahari akan terlihat terang, dan bagian lain yang membelakangi matahari akan terlihat gelap. Ada 8 fase bulan. Yang pertama yaitu bulan baru atau new moon. Pada kedudukan ini, matahari, bulan, dan bumi itu terletak pada satu bidang, yang mana si bulannya itu ada di tengah. Nah, kedudukan ini disebut dengan kedudukan konjungsi. Pada kedudukan ini, seluruh permukaan bulan yang menghadap ke arah bumi tidak mendapat sinar matahari, jadi terlihat gelap. Bulan baru terjadi pada hari ke-0. Yang kedua, fase kedua yaitu bulan sabit awal. Pada kedudukan ini, seperempat bagian bulan akan terlihat dari bumi. Bulan pada kedudukan ini disebut dengan bulan sabit awal. Bentuk sabit itu akan lama-kelamaan itu akan semakin membesar sampai kedudukan keempat. Hal ini terjadi karena posisi bulan relatif berada di antara bumi dan matahari. Fase ketiga yaitu kuartal pertama. Pada kedudukan ini, permukaan bulan yang mengarah ke bumi mendapat cahaya dari matahari. Jadi, kuartal pertama itu pertengahan antara sabit dan cembung. Jadi, kuartal pertama itu tidak sabit dan tidak cembung, maksudnya tuh tengah-tengah. Pada bagian bulan yang terlihat gelap ini hanyalah sebagian kecil, yaitu di sisi kiri. Yang kelima atau fase kelima yaitu bulan purnama atau full moon. Pada kedudukan ini, matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu bidang, yang mana urutannya itu matahari, bumi, kemudian bulan. Nah, pada bulan purnama ini atau fase ini, bulan itu terlihat lebih besar dan lebih terang. Fase ini disebut dengan bulan purnama atau bulan penuh yang terjadi kurang lebih pada hari ke-14. Fase yang ke-6 yaitu cembung akhir. Pada kedudukan ini, hampir seluruh bagian bulan terlihat terang dan bersinar, hanya sebagian kecil di sebelah kanan yang terlihat gelap. Fase selanjutnya yaitu fase kuartal ketiga. Pada fase ini, setengah permukaan bulan, yaitu bagian sisi kiri bulan yang mengarah ke bumi, akan mendapat cahaya dari matahari sehingga terlihat bersinar. Hal ini terjadi pada hari ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Puspitaningrum. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi kelompok 14 mengenai Super Blue Blood Moon yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman kita yaitu Septi. Langsung saja, fase bulan yang ke-8 yaitu fase bulan akhir, di mana pada fase bulan ini bulan terlihat kecil dan pada bagian kiri bulan terlihat bersinar. Selanjutnya yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan dapat terjadi dikarenakan posisi matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus, di mana posisi bulan membelakangi bumi sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Bayangan bumi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu umbra dan penumbra.
Yang dimaksud dengan umbra merupakan bayangan bumi yang berbentuk seperti kerucut, sedangkan penumbra merupakan bayangan di sekitar umbra. Gerhana bulan dapat terjadi pada saat malam bulan purnama, tetapi tidak setiap malam bulan purnama dapat terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan jarang terjadi jika dibandingkan dengan gerhana matahari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gerhana bulan. Gerhana bulan memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu gerhana bulan total, yang kedua gerhana bulan sebagian, yang ketiga gerhana bulan penumbra total, dan yang keempat merupakan gerhana bulan penumbra sebagian. Yang dimaksud dengan gerhana bulan total merupakan seluruh bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi, sedangkan yang dimaksud gerhana bulan sebagian merupakan hanya sebagian bulan yang masuk ke dalam umbra bumi. Dan selanjutnya, gerhana bulan penumbra total merupakan seluruh bulan masuk ke dalam penumbra bumi, dan yang dimaksud dengan gerhana penumbra sebagian hanya sebagian bumi yang masuk di dalam penumbra. Yang selanjutnya yaitu gerhana bulan dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif dalam kehidupan. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif yang diakibatkan dari gerhana bulan yaitu 1. Tidak dapat menimbulkan kerusakan pada mata kita pada saat kita melihat gerhana bulan secara langsung. Tidak seperti pada saat kita melihat gerhana matahari secara langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan pada retina kita. Dan yang kedua yaitu dapat memberikan pengetahuan bagi manusia. Yang ketiga, tidak menimbulkan gangguan psikologis atau mental. Dan keempat, tidak menimbulkan gangguan pada ibu hamil. Dan selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, timbul atau terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, dapat memicu gempa bumi. Yang ketiga, dapat menimbulkan cuaca ekstrim. Yang keempat, dapat meningkatkan jumlah persebaran nyamuk. Dan yang kelima, suasana pada malam hari menjadi semakin gelap. Selanjutnya yaitu fenomena Super Blue Blood Moon 31 Januari 2018. Pada 31 Januari 2018 terjadi gerhana bulan total bersamaan dengan fenomena supermoon, di mana pada fenomena supermoon bulan tampak lebih besar dan melintasi bayangan bumi, sehingga dapat dikatakan sebagai fenomena Super Blue Blood Moon yang mengakibatkan bulan berwarna merah tembaga. Pada fenomena Super Blue Blood Moon 31 Januari 2018 ini mengakibatkan terjadinya pasang surut air laut. Hal ini dikarenakan pada saat gerhana bulan, jarak bumi dan bulan semakin dekat yang mengakibatkan gaya tarik antara kedua bumi dan bulan ini semakin kuat, sehingga dapat memicu pasang surut air laut, di mana pasang maksimumnya mencapai 1,5 meter, sedangkan surut maksimumnya mencapai 100-110 cm, yang dialami di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Selatan Lampung, Utara Jakarta, Utara Jawa Tengah, dan Utara Jawa Timur. Fenomena ini berlangsung selama 1 jam 16 menit 8 detik. Fenomena langka ini yaitu Super Blue Blood Moon. Pada mulanya, fase supermoon melintasi Samudra Hindia sebelah barat Sumatera yang dapat diamati langsung pada daerah Bukit Tinggi, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Pulau Seribu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.